Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan membahas altcoins. Ya, buat lo yang mencari mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload ya. Jadi dibanding dari pagi ya, mungkin nggak terlalu banyak perubahan juga sih. Overall untuk Bitcoin Ethereum masih dekat-dekat daerah situ, tetapi untuk altcoins kita bisa di sini sudah ada perubahan yang cukup signifikan. BNB dia ngepump sebesar 6,37%, Solana ngepump sebesar 10,71%, ya, dan untuk Cardano terjadi rally 2,6%. Dogecoin basically ke 7,9%an ngepumpnya, dan AVAX 3,8. Jadi cukup banyak yang ngepump ya. Nah, ini giliran altcoins kah? Karena Bitcoin sedang struggling dengan mungkin apa ya, bisa dibilang struggling dengan momentum karena baru saja menembus new all time high. Ya, dan mungkin para investor sedikit khawatir apakah Bitcoin sudah terlalu overbought atau tidak ya. Oke, next kita akan langsung masuk saja ke roster kita untuk hari ini ya. Hari ini akan ada BNB, Solana, Phantom, Render, dan AVAX ya. Dan untuk hari ini kita bisa lihat ya, BNB gila banget lanjut ngebuat momentum yang cukup tinggi ya. Untuk economic calendar hari ini gue ingatkan lagi akan keluar beberapa data penting. Paling pagi itu jam setengah, bukan pagi ya, yang paling awal lah. Paling awal tuh keluar jam setengah 8 malam. Dan yang paling malam akan keluar nanti di... Oh, ternyata semuanya setengah 8 ya. Oke, setengah 8 malam semua akan keluar data-data penting dari US. Jadi buat lo yang pegang posisi futures, ekstra hati-hati di jam-jam segitu ya. Oke. Untuk sebelum kita masuk, gue akan bahas dulu mengenai indeks dolar yang sekarang untungnya semakin cenderung bearish ya sebenarnya ya. Jadi resistennya itu di EMA 50 yang terdekat. Lalu untuk support di angka 102,63 ya. Tentunya harapan gue adalah supaya dia lanjut membuat lower low, lower high, lower low, lower high ya. Seperti pembahasan yang gue sudah bahas kemarin-kemarin, karena lagi-lagi yang kita perlukan adalah indeks dolar yang melemah ya. Apabila indeks dolarnya melemah, itu akan membuat apa? Akan membuat risk on asset cenderung meningkat ya. Untuk Bitcoin dominance dia masih galau di MA20 ya. Jadi tentunya kalau kita pemegang altcoins ingin dia melemah dan membuat lower low, as simple as that ya. Karena apabila altcoins, ya kalau kita main altcoins kita meningkat ya against Bitcoin, tentunya kita ingin Bitcoin dominance cenderung turun ya. Oke, jadi overall seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke roster kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke roster kita hari ini, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Dalam suasana bulan Ramadan ini, CoinX dengan Toshi Crypto Indonesia mengadakan event Ngabuburit with Toshi yang akan dilangsungkan pada tanggal 15 Maret, dan event ini gampang banget untuk diikuti. Bentuknya adalah Q&A dan ini akan dilakukan di Telegram. Jadi pastikan yang pertama adalah kalian sudah subscribe di Toshi Crypto Indonesia di YouTube tentunya ya. Dan yang kedua sudah masuk ke Telegram Group, dan di sini kita akan memilih 4 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik. Jadi buat lo yang pengen ikutan, silakan join Telegram Group dan pastikan sudah subscribe di Toshi Crypto Indonesia. Dan sekarang kita akan masuk ke BNB. BNB memang nggak ada obatnya ya. Kemarin gue pikir mulai melemah, tiba-tiba hari ini ngepam lagi sebesar 17,41%. Buat yang bertanya-tanya kenapa, kalau menurut gue kemungkinan besar karena Binance ini sedang banyak event. Ya, gue pribadi udah merasakan enaknya ya, emang enak banget sih ya, launch pool berkali-kali. Jadi kemarin itu baru ada launch pool yang namanya apa ya, gue sampai lupa ya, karena saking banyaknya jujurnya ya. Kemarin itu ada launch pool namanya itu apa ya, kemarin kan sempat ada Pixel, terus ada Ivo. Nah itu yang paling baru tuh, Ivo. Dan bahkan sekarang pun sedang berjalan lagi ya, launch pool baru di Binance namanya itu ETHFI ya.
Nah, jadi ya ini yang menyebabkan kenapa BNB demand-nya makin tinggi. Orang-orang makin tertarik untuk memiliki BNB karena semakin banyak yang merasa diuntungkan dengan memegang BNB dan juga FDUSD sih sebenarnya ya. Jadi itu mungkin alasan utama kenapa BNB lanjut ngepam lagi dan ngepam lagi ya. Nah, untuk posisi spotnya boleh nggak Bang di sini? Ya sebenarnya bisa sih ya. Jadi mungkin buy limit pertama kita geser sedikit ke atas ya. Di angka 522,4 which is ini adalah suatu koreksi super tipis dari BNB di tanggal 11 dan 12 kemarin ya. Itu bisa jadi buy limit pertama untuk BNB. Buy limit kedua jadi kita geser ke EMA20 di angka 456,8 dan buy limit ketiga di angka 401,4. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 522.000,4, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang lagi-lagi masih under construction ya. Nah, untuk BNB kita bisa lihat di sini. Secara TA dia sangat mendekati ke new all time high ya. All time high dia sebelumnya itu kan di angka ya 690-an lah ya. Kalau kita lihat di sini. Nyaris 700 lah kasarnya seperti itu. Nah, apakah momentum ini akan membuat Binance menemukan suatu all time high baru? We'll see. Karena bisa dibilang BNB ini secara drawdown itu bahkan lebih kecil dibandingkan dengan BTC. Ya, jadi BNB di bear market kemarin performs really well. Ya, jadi maybe ya kali ini mungkin dia bisa semakin fantastik lagi. We'll see. Ya, di cycle ini mungkin dia bisa kembali menjadi MVP altcoins ya. Next kita geser ke Solana. Untuk ke Solana sendiri kita bisa lihat kondisinya itu dia berhasil mantul di buy limit pertama ya. Jadi untuk sekarang buy limit pertama itu masih sama di angka 144,14, buy limit kedua di EMA20 atau di 133,8 which is itu adalah sekali lagi buy limit kedua. Buy limit ketiga di angka 121,68. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long kemarin dan profit. Nah, target TP-nya gue udah bilang kalau lo mau konservatif ya di daerah sini ya, wick tertinggi which is di 152,8 dan itu sudah profit berapa? Itu aja udah profit 6%. Faktanya kalau lo lupa TP sekarang itu lo profit berapa nih? 17%. Ya sebenarnya nggak bagus sih, harusnya ngikutin SOP, tapi buat lo yang kelupaan dalam tanda kutip, ya udah dinikmati aja. Kali ini kelupaannya profit, tapi jangan sering-sering kelupaan. Sekarang enak, kalau jebol ke bawah kan nggak asik gitu ya. Jadi ingat ikuti SOP ya. Next untuk posisi shortnya masih jauh sih sebenarnya ya, tapi ya mungkin bisa dipertimbangkan kalau sampai dia jebol retest 1 retest 2 di 144,14 bisa buka posisi short dengan target TP di 133,8. Itu untuk posisi futures di Solana ya. Next Phantom berhasil menembus buy limit bukan menembus buy limit tapi berhasil menembus resisten di angka 0,85. Artinya buy limit pertama jadi geser, tadinya di 0,70 sekarang jadi di 0,85. Itu untuk posisi spot di Phantom. Itu buy limit spot pertama di Phantom. Buy limit keduanya sebenarnya ini satu struktur lagi sih. Jadi gua mungkin fairnya sih kita jadikan ini satu struktur baru. Artinya buy limit kedua jadi di angka 0,74 dan buy limit ketiga di 0,70. Jadi gila ya. Dalam beberapa hari buy limit pertama malah berubah jadi buy limit ketiga. Sekencang itu Phantom ya. Buat lo yang akumulasi di sini pasti senyum-senyum. Dulu ada yang pernah bilang, wah Phantom gak kemana-mana nih bang. Males lah. Nah mungkin buat lo yang waktu itu males sekarang senyum. Untung dipertahanin ya. Justru kadang-kadang kalau gue pribadi ya ngelihat satu aset masih underperform dibandingkan dengan peers dia, selama fundamental dia nggak ada masalah, justru gue lebih fokus akumulasi di sana biasanya ya. Next untuk posisi futuresnya longnya kita skip dulu aja. Andaikan dia sampai jebol di bawah dari 0,85 retest 1 retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,74 ya. Next kita geser ke Render dan Render mulai kehabisan bensin mungkin ya. Mungkin dia perlu koreksi seperti di sini.
Jadi untuk buy limit masih sama, buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di $8 lebih 3 sen, dan buy limit ketiga di MA50 di $6 lebih 62 sen. Ya. Itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $12 lebih 40 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $12 lebih 40 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Itu kurang lebih setup untuk di render. Next kita geser ke AVAX. Dan untuk AVAX kita bisa lihat di sini dia terjadi retest ke resisten ya. Jadi untuk buy limit masih sama. Buy limit pertama itu di 46,97, buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di $40 lebih 77 sen. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures, sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua, maka kita masih belum mendapatkan posisi short. Ini jadi kayak ngulang lagi ya. Kita tunggu sampai besok pagi jam 7. Apabila AVAX daily close di bawah dari 56,68, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya. Dan target TP posisi shortnya di angka 46,97. Untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 46,97. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 56,68. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya. Kita bisa lihat di sini altcoins mulai banyak yang ngepam ya. Dan yang mungkin lebih penting lagi adalah mereka semakin mengejar all time high. Belum semua, tapi semakin mengejar all time high ya. Jadi ini menandakan bahwa liquidity mulai masuk ke markets. Tetapi dengan catatan bahwa ya kita tahu Bitcoin sekarang sedang sangat overheated. Dan ini arguably adalah uncharted territory seperti yang gue sudah sedikit ngomong di Telegram ya. Jadi uncharted territory ini tentunya akan membuat kita sedikit lebih bingung dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya. Banyak yang berteori. Ada yang bilang jangan-jangan all time high kita atau bukan all time high, kalau all time high udah nembus. New cycle top kita akan lebih cepat dibandingkan biasanya. Tapi ada yang bilang juga ini waktunya koreksi. Koreksi sideways baru akan on schedule lagi. Ada juga yang paling bullish adalah ngomong ini akan menjadi super cycle dan Bitcoin akan bisa mencapai keluar angka-angka yang lumayan ekstrim sih sebenarnya ya. Keluar angka 300.000 bahkan sampai ada yang angka 500.000 ya. Nah jadi ya tinggal kita lihat nih. Jujur kali ini kita lebih baik jangan terlalu mendukun lah ya, jangan mendukun ria. Jadi ya sudah kita lihat aja faktanya seperti apa, mana yang akhirnya terjadi. Kalau gue pribadi melihatnya Bitcoin butuh koreksi dulu ya, karena ya lu lihat sendiri lah ya, menurut gue Bitcoin sudah overextended, butuh koreksi yang signifikan. Kayak waktu di sini, pump, rally, pump, koreksi dulu. Nah di sini udah berapa persen nih dari titik terendah di sini atau satu higher low ya. Higher low yang di sini sampai ke titik sekarang ini sudah mencapai 91%. Itu cuma dari Januari sampai sekarang ya. Baru berapa bulan naik sampai 91%. Bitcoin itu sekarang market cap di 1,4 miliar. That's big. Jadi kalau sampai sebesar ini tanpa koreksi signifikan, sedikit was-was jujurnya ya. Apalagi buat lo yang sudah ngikutin DCWTD dulu, tahu bahwa Bitcoin lupa sungkem nih. Nah, kalau Bitcoin lupa sungkem itu merupakan satu alamat koreksi yang lumayan besar. Nggak pasti, bukan ngedukun, wah 1000% akan koreksi. Nggak, bukan seperti itu. Tapi statistiknya lebih dari 90% Bitcoin bisa koreksi bahkan sampai ke angka 50%-an. Ya, jadi bukannya nakut-nakutin, tapi mempersiapkan just in case terjadi seperti itu. Jangan panik, ya, tetap akumulasi. Itu normal, gitu, ya. Nah, tapi kalau nggak dikasih tahu, lu panik kan? Kalau panik cut loss. Nah, jangan sampai kemakan di situ, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.